wabarakatuh. Alhamdulillah. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat, hidayah serta ilahnya sehingga kita dapat berjumpa kembali. Dan tak lupa pula salawat serta salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tak lupa pula yang saya hormati kepada Bapak dosen Ishak Surul Nugroho SPDI MSI selaku dosen pengampu mata kuliah usul fiqh. Baik, perkenalkan, nama saya Laila Kencana Putri dari kelas 3 PBAA dengan NIM 214110403013. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah usul fiqh dengan dosen Bapak Ishak Surul Nugroho. Dalam pembahasan kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian usul fiqh menurut bahasa maupun secara istilah serta kegunaannya dalam memahami usul fiqh di dalam kehidupan. Oke, baik. Dalam pembahasan kali ini saya mengambil sumber buku dari buku Ilmu Ushul Fiqh karya Dr. Muhammad Bahrudin MAG, dan yang saya ambil ini buku berbentuk PDF. Oke, lanjut saja pengertian ushul fiqh. Ushul fiqh merupakan gabungan dari dua kata, yaitu usul yang berarti pokok, dasar atau pondasi, dan kata fiqh secara literal berarti paham atau mengerti tentang sesuatu. Kemudian mendapat tambahannya nisbah yang berfungsi mengkategorikan atau penjenisan. Penggunaan kata fiqh dengan pengertian paham tersebut di dalam Quran At-Taubah ayat 122 yang berbunyi yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Falaula nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifatul yatafaqahu fid-dini wal yunziru qaumahum idza rajau ilaihim la'allahum yahdharun. Yang artinya, hendaklah setiap golongan dari mereka ada sekelompok orang yang pergi untuk memahami ajaran agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya ketika kembali kepada mereka. Quran surat At-Taubah ayat 122. Adapun menurut sabda Nabi yang disebutkan yaitu an Ibni Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam may yuridillahu khairan yufaqihu fid-din. Riwayat Ahmad wa Tirmizi, yang artinya barang siapa yang dikehendaki oleh Allah sebagai orang yang baik, maka Allah akan menjadikan orang tersebut paham tentang ajaran agama. Adapun pengertian fikih secara terminologis atau menurut istilah syarak yaitu al-fiqh huwal ilmu bil ahkami syar'iyyatil amaliyah al-muqtasabu min adillatiha tafsiliyah. Yang artinya fikih ialah pemahaman tentang hukum-hukum syarak yang berkenaan dengan amaliyah manusia yang diambil dari dalil-dalil syarak yang terperinci. Usul fiqh sebagai nama dari suatu bidang ilmu dalam hasanah studi keislaman, para ulama mengungkapkan definisi usul fiqh dalam berbagai redaksi. Adapun menurut Abdul Wahab Khalaf, usul fiqh adalah pengetahuan tentang kaidah-kaidah dan kajian-kajian yang digunakan untuk menemukan hukum-hukum syarak suatu perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci. Adapun menurut Abu Zahrah mengatakan bahwa ilmu usul fiqh adalah al-ilmu bil qawaidi allati tarsumul manahij li istimbatil ahkamil amaliyah min adalatihal tafsiliyah. Yang artinya usul fiqh yaitu pengetahuan tentang kaidah-kaidah yang menjelaskan kepada mujtahid
tentang metode-metode untuk mengambil hukum-hukum suatu perbuatan dari dalil-dalil yang terperinci. Lalu ada pendapat juga dari Imam Al-Imidi mendefinisikan usul fiqh adalah dalil-dalil fikih dari segi penunjukannya kepada hukum-hukum syarak serta bagaimana orang-orang yang kompeten menetapkan hukum dari dalil-dalil secara global, bukan secara spesifik atau tafsili. Adapun menurut Abdul Hamid Akam, usul fiqh adalah dalil fikih secara global seperti ucapan para ulama. Suatu yang dikatakan sebagai perintah adalah menandakan sebuah kewajiban. Suatu yang dikatakan sebagai larangan adalah menandakan sebuah keharaman. Dan suatu yang dikatakan sebagai perbuatan Nabi Muhammad SAW, ijma' dan qiyas atau analogi adalah sebuah hujah. Dari pengertian-pengertian tersebut, usul fiqh dapat dikatakan sebagai kumpulan kaidah atau metode yang menjelaskan kepada ahli hukum Islam atau para fuqaha tentang cara menetapkan, mengeluarkan, atau mengambil hukum dari dalil-dalil syarak, yakni Al-Quran dan hadis Nabi atau dalil-dalil yang telah disepakati. Oke, baik, untuk selanjutnya, untuk penjelasan pengertian selanjutnya, saya mengambil dari sumber buku Usul Fiqh karya Dr. Haji Ahmad Sanusi MA dan Dr. Sohari MH MM. Bukunya juga sama berbentuk PDF ya teman-teman. Oke, langsung saja. Usul fiqh jika dilihat dari kata bahasa Arab, rangkaian kata dari usul dan kata fiqh tersebut dinamakan dengan tarkib idofa, sehingga menurut Kamal Mukhtar dari rangkaian dua buah kata itu memberi pengertian usul bagi fiqh. Muhammad Abu Zahra dalam buku Usul Fiqh yang diterjemahkan oleh Saifullah Masum memberikan komentar tentang definisi usul fiqh, yaitu usul fiqh adalah tarkib idofa atau kalimat majmuk yang telah menjadi nama bagi suatu disiplin ilmu tertentu. Ditinjau dari segi etimologi, usul fiqh terdiri dari mudhof dan mudhof ilaih. Menurut aslinya, kalimat tersebut bukan merupakan nama bagi salah satu disiplin ilmu tertentu, tetapi masing-masing dari mudhof dan mudhof ilaih mempunyai pengertian sendiri-sendiri. Untuk itu, sebelum memberikan definisi usul fiqh, terlebih dahulu kita harus mengetahui pengertian lafal usul yang menjadi mudhofah dan lafal fiqh yang menjadi mudhof ilaih. Kata fiqh secara etimologis berakar pada kata atau huruf dari fuqaha yang menunjukkan kepada maksud sesuatu atau ilmu pengetahuan. Itulah sebabnya setiap ilmu yang berkaitan dengan sesuatu disebut dengan fikih. Menurut konsep Muhammad Abu Zahra, bahwa fiqh secara etimologi berarti pemahaman yang mendalam tentang tujuan suatu ucapan dan perbuatan. Hal ini sejalan dengan firman Allah yang terdapat dalam Quran Surat An-Nisa yang artinya, maka mengapa orang-orang itu, dalam tanda kutip orang munafik, hampir-hampir tidak memahami pembicaraan sedikit pun. Lalu dari Zainuddin Ali juga mengemukakan bahwa kata fikih dalam bahasa Indonesia secara etimologis artinya paham, pengertian, dan ilmu pengetahuan. Fikih secara terminologis adalah hukum-hukum syara yang bersifat praktis atau amaliyah yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci. Kalau fikih dihubungkan dengan perkataan ilmu sehingga menjadi ilmu fiqh. Ilmu fiqh yaitu ilmu yang bertugas menentukan dan mengembangkan norma-norma dasar dan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW yang direkam dalam kitab-kitab hadis. Dari pengertian di atas telah menunjukkan bahwa antara syariah dan fikih mempunyai hubungan yang sangat erat, yaitu dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan. Nah, setelah kita tadi menjelaskan tentang pembahasan dari pengertian usul fiqh secara bahasa maupun secara istilah, maka sekarang kali ini saya akan menjelaskan tentang kegunaannya dalam memahami usul fiqh dalam kehidupan. Oke. Namun sebelum menuju ke kegunaan tersebut,
dari penjelasan pengertian-pengertian fikih dan usul fikih tadi juga sudah jelas dapat dibedakan ya teman-teman antara keduanya, yaitu usul fikih adalah pedoman atau aturan yang membatasi dan menjelaskan cara-cara yang harus diikuti seorang faqih dalam usahanya dalam menggali dan mengeluarkan hukum syara dari dalilnya, sedangkan fikih adalah hukum-hukum syara yang telah digali dan dirumuskan, atau dengan kata lain fikih adalah produk dari usul fikih. Oke. Selanjutnya saya akan memaparkan tentang kegunaan dalam memahami usul fikih di dalam kehidupan. Tentunya usul fikih akan memberikan manfaat yang banyak, yaitu dengan mempelajari usul fikih seseorang dapat mengetahui dasar-dasar dalam berdalil dan bagaimana berdalil yang benar dan tepat untuk mengistinbatkan atau menetapkan hukum syara, mengetahui kaidah-kaidah, cara-cara, syarat-syarat dan adab-adab dalam memberikan fatwa, dan dapat mengetahui cara mentarjih dan mengambil kesimpulan hukum ketika terjadi kontradiksi di antara sumber-sumber yang ada, hingga mengetahui bagaimana menyikapi persoalan-persoalan kekinian dari sudut pandang agama Islam. Oleh karena itu, wajar apabila usul fikih menjadi penting untuk kita pelajari. Oke, dan dalam kegunaannya juga dalam mempelajari usul fikih untuk mengetahui hukum dengan jalan yang yakin dan pasti, atau dengan jalan dan yaitu perkiraan yang lebih kuat dari kebenaran. Di samping itu juga usul fikih sangat berguna untuk menghindarkan diri dari taklid. Usul fikih bagi umat yang mendatang dalam kata untuk yang masa depan. Dalam hal ini ada dua maksud untuk mengetahui usul fikih. Yang pertama, bila kita sudah mengetahui metode usul fikih yang dirumuskan oleh ulama terdahulu, maka bila suatu ketika kita menghadapi masalah baru yang tidak mungkin kita temukan hukumnya di dalam kitab fikih terdahulu, maka kita dapat mencari jawaban hukum-hukum terhadap masalah baru itu dengan cara menetapkan kaidah hasil rumusan ulama terdahulu. Lalu yang kedua, bila kita menghadapi masalah hukum fikih yang terurai dalam kitab-kitab fikih, tetapi mengalami kesukaran dalam penerapannya karena sudah begitu jauhnya perubahan-perubahan yang terjadi, dan kita ingin mengkaji ulang rumusan fuqaha lama itu, atau juga ingin merumuskan hukum yang sesuai dengan kemaslahatan dan tuntutan kondisi yang menghendakinya, maka tentunya usaha yang harus kita tempuh yaitu merumuskan kaidah baru yang memungkinkan timbulnya rumusan baru dalam fikih, yaitu dengan mengkaji ulang terhadap suatu kaidah atau menentukan kaidah baru. Itu tidak mungkin dapat dilakukan bila tidak mengetahui secara baik usaha dari para ulama dalam merumuskan kaidahnya. Nah, hal itu akan kita dapati ketika kita mempelajari ilmu usul fikih dengan baik. Maka dari itu dari begitu pentingnya kita harus mempelajari tentang usul fikih supaya kita dapat menerapkannya di dalam kehidupan. Baik, yang selanjutnya saya juga akan memaparkan tentang tambahan dari manfaat praktis dalam usul fikih terhadap kehidupan. Yang pertama yaitu usul fikih juga dapat sebagai benteng pelindung terhadap syariat Islam, karena usul fikih menjaga dalil-dalil syarat dari penyimpangan dan kesalahan dalam istinbat. Lalu usul fikih menjadi metode yang memudahkan dalam mengambil kesimpulan hukum atau istinbat pada masalah-masalah cabang dari sumbernya. Lalu untuk menghindarkan seseorang menetapkan hukum menurut hawa nafsunya, karena mengetahui metode dan kaidah istinbat serta cara berijtihad yang benar. Hal ini karena bermunculannya para mujtahid dengan metode ijtihad yang berbeda-beda. Lalu usul fikih juga memberikan standar dan syarat-syarat yang harus dimiliki oleh seorang mujtahid, sehingga ijtihad hanya dilakukan oleh seseorang yang mampu dan tepat. Di samping itu, bagi masyarakat awam, melalui usul fikih mereka dapat memahami bagaimana
para mujtahid menetapkan hukum baik yang disepakati atau yang diperselisihkan, dan pedoman dan serta norma apa saja yang mereka gunakan dalam merumuskan hukum-hukum tersebut. Lalu usul fiqh juga untuk menentukan hukum melalui berbagai metode yang dikembangkan oleh para mujtahid, sehingga berbagai persoalan yang baru secara lahir belum ada nasnya dan belum ada ketetapan hukumnya di kalangan ulama terdahulu dapat ditentukan hukumnya pada masa sekarang. Dan juga untuk memelihara syariat Islam dari penyalahgunaan dalil yang mungkin terjadi. Melalui usul fiqh diketahui mana sumber hukum Islam yang asli yang harus dipedomani dan mana yang merupakan sumber hukum Islam yang bersifat sekunder yang berfungsi untuk mengembangkan syariat sesuai dengan tempat dan zamannya. Oke, mungkin itu penjelasan dari saya tentang pengertian usul fiqh secara bahasa maupun secara istilah, serta penjelasan tentang kegunaan dalam memahami usul fiqh dalam kehidupan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya Edi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.